Kami yang seringkali lari menjauh daripadamu, kami yang seringkali lari dan pergi berpaling daripadamu, tapi sungguh Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan hari ini hamba berdoa demi nama Tuhan Yesus, Engkau Tuhan akan menyatakan anugerah-Mu kepada setiap kami. Roh Kudus, hamba berdoa sungguh Engkau tolong setiap hati di tempat ini. Beri kami mengerti akan apa yang Tuhan mau sampaikan hari-hari ini. Dan kami bersyukur karena semuanya Engkau rancangkan dengan sempurna. Dan tidak ada rancangan Tuhan yang gagal atas hidup kami. Roh hikmat, wahyu, dan pengertian akan mengajar kami dari hati Tuhan sendiri. Sampaikan isi hatimu, permuliakan namamu, ubah, siapkan, dan berkati kami pagi ini, tanpa terkecuali. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua kita berkata, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Silakan duduk, saudara. Alkitab mengatakan, without vision, people perish. Tanpa visi, umat Tuhan sebenarnya binasa. Saya melihat terlalu banyak orang yang jalan tanpa punya pengertian dan visi dari Tuhan. Kalau Anda ke green room di bagian belakang gereja ini, kami punya akuarium di situ. Satu hari saya melihat akan ikan-ikan itu, mereka sebagian besar datang dan pergi, datang ketika dimasukkan, beberapa hari harus dicapit keluar karena mati. Beberapa lagi bertahan dari awal sampai dengan hari ini sudah sekian bulan, hampir 2 bulan, dan mereka bertahan hidup dengan kekuatan daya hidup yang luar biasa. Tapi satu kesamaan, baik yang sudah mati maupun yang belum mati, walaupun mereka bergerak begitu banyak, tapi sebetulnya mereka tidak kemana-mana. Kota akuarium itu membatasi mereka dari seluruh gerak mereka. Kelihatannya begitu hidup, begitu bagus, begitu hebat. Tapi kehidupan itu hanya dalam batas kota akuarium itu. Alangkah menyesakkannya hidup kita kalau kita seperti ikan yang dalam akuarium. Orang melihat kita masih bergerak, orang melihat kita masih sangat hidup, tapi sebenarnya kita tidak kemana-mana. Saya berdoa supaya semua kita mengerti apa yang Tuhan katakan itu benar. Without vision, people perish. Apa yang ditunggu oleh ikan-ikan itu sebenarnya cuman satu. Mereka menunggu kapan giliran mereka terapung-apung dan tidak bisa bergerak lagi, dicepit dan dibuang keluar. Dengan kata lain, mereka menunggu sampai fisiknya betul-betul mati. Ada banyak keluarga mereka di laut lepas sana, nggak tahu dari mana. Hari ini mereka betul-betul hidup karena mereka menikmati kemerdekaan samudra. Mereka bisa bergerak kemanapun mereka pergi. Mereka punya daya jelajah yang sangat luas kalau mereka kuat dan bahkan tanpa batas. Tapi orang-orang yang membiarkan dirinya dikurung begitu rupa oleh akuarium-akuarium tertentu dalam kehidupanmu, Anda jadi orang yang sebetulnya seperti ikan dalam akuarium. Dan betul kata firman Tuhan, without vision people perish. Seringkali tanpa visi itu adalah sebuah kotak akuarium yang membatasi gerak kita. Dan kita pelan-pelan tapi pasti akan habis.
Pagi hari ini saya mau sampaikan apa yang Tuhan taruh di hati sejak beberapa waktu yang lalu. Dan buat saya ini sesuatu yang aneh karena biasanya apa yang di tahun depan akan Tuhan buat, menjelang waktunya Tuhan bicara. Tapi saya melihat beberapa kejanggalan memang. 2007 ini yang Tuhan kerjakan begitu kuat di tengah-tengah kita. Bahkan akhir 2006 Tuhan masih tidak bicara. Dan baru Januari 2007 Tuhan bicara begitu banyak untuk tahun ini. Dan sejujurnya saya berkata, boleh dapat dikatakan semuanya bahkan lebih lagi dari apa yang Tuhan pernah katakan sudah tergenapi dan jadi hari ini. Kalau bukan Tuhan tidak mungkin. Dan saya berharap juga berpikir tadinya bahwa tahun 2008 mungkin akan sama. Tapi aneh. Jauh 3 bulan sebelum 2008 dimulai, Tuhan sudah mulai bicara apa yang Dia mau buat dan Dia mau kerjakan. Bahkan menjelang akhir tahun ini sampai masuk nanti tahun 2008, ada sesuatu yang lain yang Tuhan akan kerjakan di tengah-tengah kita. Dan mengapa kita perlu mengerti ini? Secara gereja kita harus bisa mengikuti kemana Tuhan mau dan apa yang sedang Dia tuju. Tapi secara pribadi Anda juga harus mengerti supaya gerak kita bisa terarah seperti yang Tuhan kehendaki. Ingat, without vision, people perish. Nah, beberapa waktu yang lalu Tuhan bicara tentang pasukan Gideon. Nah, saya mau ajak kita lihat dulu Hakim-Hakim pasal yang ke-7. Nanti saya akan jelaskan lebih jauh, tapi lihat dulu Hakim-Hakim pasal yang ke-7. Saya akan baca mulai ayat yang pertama, dan kita akan lihat akan kisah ini. Tapi nanti beberapa bagian saya minta Anda buat catatan pada Alkitab atau notes Anda masing-masing. Hakim-Hakim pasal yang ke-7, lihat mulai ayat yang pertama. Judulnya Gideon mengusir musuh. Adapun Yerubbaal, nama Yerubbaal itu artinya musuh dari Baal. Itulah Gideon, nama Gideon artinya warrior atau destroyer, orang yang menghancurkan, atau seorang pahlawan. Bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya, dekat bukit More di lembah. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang ku kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang-orang Israel memegahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Rupanya Tuhan melihat kecenderungan hati manusia. Begitu dia punya kekuatan yang sedikit lebih, selalu dia anggap karena kekuatannya. Anda sering ngerti itu hidup manusia begitu ya. Begitu Anda punya uang lebih, Anda berpikir selalu berkata karena uangkulah semuanya ini bisa. Ketika Anda nyumbang lebih, Anda berkata karena sumbangankulah semua ini jalan. Ketika Anda punya pemikiran intelekmu lebih, Anda berkata karena ide sayalah, maka semuanya terjadi. Ketika Anda membawa jiwa lebih banyak dari orang lain, engkau berkata karena saya kerja keras, bahwa jiwa inilah membuat mereka diselamatkan. Manusia cenderung mengklaim keberhasilan sebagai jasanya. Jadi Tuhan berkata pada waktu itu, Gideon, ini terlalu banyak. Kalau aku berikan kemenangan kepadamu, dengan kamu punya tentara segini banyak, nanti mereka berkata, ini karena kekuatan tangan kami sendiri. Yang dari Tuhan kan kebetulan itu.
Logislah Gideon, 32.000, mana mungkin, dan itu dan sebagainya. Jadi kalau Anda perhatikan, Tuhan mengerti kecenderungan hati manusia. Makanya kalau Anda diizinkan di engkau itu bagus, saudara. Makin Anda lemes, tidak berdaya, engkau berkata gini, ya Tuhan, pokoknya nek menang engkau lah, bukan aku ora duwe apa-apa. Lah itu malah cepat kemenangannya, saudara. Tapi kalau sombongnya masih blegedus di dalam, saudara, percayalah, lama itu prosesnya. Karena Tuhan itu berkata gini, nggak bisa. Engkau mesti berikan kemuliaan kepadaku. Saudara tahu kenapa Tuhan selalu tidak mau berbagi kemuliaan kepada orang lain? Bukan karena Tuhan sok dan berkata, hanya punya aku kemuliaan, sama sekali bukan. Di dalam kata kemuliaan, kata glory itu artinya juga weight, bobot. Ada sesuatu yang menekan, berat. Ada bobot tertentu. Anda mau kemuliaan Tuhan turun padamu, jadi milikmu, maka bobotnya yang jadi tanggungan Tuhan harus turun ke atas saudara. Jadi pisang plenyet semua, saudara. Tidak kuat dengan bobotnya. Ngerti, saudara? Itulah sebabnya dia tidak mau berbagi kemuliaan dengan Anda. Ora kuat, tapi tidak pernah rumongso ora kuat. Kuat-kuat, ngek. Tinggal dikasih sele, enaknya luar biasa. Itu pisang plenyet manusia. Teruskan ayat yang berikutnya. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang. Dan Tuhan pakai istilah rada keras. Enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu. Dan tinggallah 10.000 orang. Ketakutan itu bisa mengatasi gengsi, saudara. Daripada matilah orang ano gengsi-gengsiran. Mulai pulang. Pulang kok 22.000. Anda bisa bayangkan dengan 32.000 pulang 22.000, saudara. Ternyata itu pasukan isinya orang gemeter. Siapa pulang? Bahasa Semarang mulai minggat kono. Langsung, saudara. 22.000. Hari ini banyak orang hidup di drive oleh ketakutan. Dan Tuhan berkata, aku nggak bisa nih. Yang bahasa begini, bukan styleku, ini gawat ini. Pergi 22.000 orang, luar biasa. Ayat yang keempat, tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat, suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang tidak akan pergi. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ketika 100 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Sekarang saya mau tanya, kenapa Tuhan pilih yang minum dengan menghirup pakai tangan, dan kenapa Tuhan suruh pulang yang minum seperti anjing? Ada yang mau jawab? Saya tanya mereka aja lah ya. Karena terlalu jauh jawabnya. Jadi Anda tenang-tenang, batin pilihan Anda benar atau tidak. Kenapa Tuhan pilih yang minum pakai tangan, bukan yang minum seperti anjing? Ayo, ada yang mau jawab?
lebih waspada. Siapa yang setuju yang berkata, karena kalau minum pakai kayak anjing begini kan nggak waspada, ya toh? Tapi kalau berlutut, lalu dia pakai tangan begini, betul kan? Waspada. Siapa yang setuju karena mereka orang-orang yang lebih waspada? Coba angkat tangan tinggi-tinggi. Tinggi. Oke. Jawaban lain ada? Hah? Tidak sopan. Oke. Betul juga sih, ya toh? Kalau minum pakai begini kan lebih sopan. Lebih sopan kalau ada gelasnya, kemudian ada tataannya, ada serbetnya, duduk seperti bangsawan dan minum begini. Itu lebih sopan. Oke. Siapa yang setuju karena itu lebih sopan? Tuhan pilih tentara yang sopan-sopan. Permisi ya, mau nusuk. Siapa? Ada lagi? Boleh berpendapat, gak masalah. Kenapa? Jumlahnya lebih sedikit. Siapa yang setuju jumlahnya lebih sedikit? Ada lagi, terakhir. Menurut saya, saudara ya, ini bukan soal sopan santun atau waspada. Dia cari yang paling sedikit. Kalau yang minum kayak anjing 300, Tuhan berkata, yang kayak anjing aja yang dipilih. Nanti pasti Anda berkata gini, karena yang kayak anjing setia. Pasti begitu kan, saudara? Ya. Tapi kalau Anda lihat indikasinya, selalu Tuhan prihatin dengan jumlahnya. Jadi dia berkata terlalu banyak. Dia sengaja cari yang paling sedikit. Dan dengan yang sangat sedikit itu sebetulnya, Tuhan berkata, nah ini oke ini. Sekarang Anda bayangkan ya, 32.000. Siapa takut? Iya, belum 22.000 hilang. 10.000 bertahan. Minum. Dilihat sama Tuhan. Yang sedikit yang mana? Dia pisahin yang sedikit. Yang banyak pulang. Itu tentara Gideon, saudara. Tapi lihat apa yang kemudian terjadi. 8. Dari rakyat itu mereka mengambil bekal dan sangkakala. Demikianlah seluruh orang Israel disuruhnya pergi masing-masing ke kemahnya. Tetapi ketika 100 orang itu ditahannya, adapun perkemahan orang Midian ada di bawahnya di lembah. Pada malam itu berfirmanlah Tuhan kepadanya, bangunlah, turunlah menyerbu perkemahan itu, sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu. Tetapi jika engkau takut untuk turun menyerbu, nah Tuhan akhirnya yang ini ngerti nih, ya wajar kamu takut. Kalau kamu 32.000 kamu berani, kamu 300 kamu takut. Dia mengerti. Makanya ada lagu Allah mengerti dan Allah peduli, saudara. Dia berkata, tetapi jika engkau takut untuk menyerbu, turunlah bersama dengan pura bujangmu ke perkemahan itu. Maka kau dengarlah apa yang mereka katakan, kemudian engkau akan mendapat keberanian untuk turun menyerbu perkemahan itu. Lalu turunlah ia bersama dengan pura bujangnya itu, sampai kepada penjagaan terdepan laskar di perkemahan itu. Adapun orang Midian dan orang Amalek dan semua orang dari sebelah timur itu bergelimpangan di lembah itu, seperti belalang banyaknya, dan onta mereka tidak terhitung seperti pasir di tepi laut banyaknya. Ketika Gideon sampai ke situ, kebetulan ada seorang menceritakan mimpinya kepada temannya. Katanya, aku bermimpi tampak sekeping roti jelai, Anda garis bawah itu, terguling masuk ke perkemahan orang Midian. Setelah sampai ke kemah ini, dilanggarnyalah kemah ini sehingga roboh dan dibongkar bangkirkannya. Demikianlah kemah ini habis runtuh.
Lalu temannya menjawab, ini tidak lain dari pedang Gideon bin Yoas, orang Israel itu. Allah telah menyerahkan orang Midian dan seluruh perkemahan ini ke dalam tangannya. Segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu, diceritakannya dengan maknanya. Sujudlah ia menyembah. Kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel. Lalu berkata, bangunlah, sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Saya bisa minta whiteboard ini tolong ditaruh di depan saya, thank you. Saya mau tunjukkan sesuatu buat saudara hari ini. Nah, Anda lihat baik-baik sebelum nanti kita balik ke firman Tuhan. Saya minta kamera bisa bantu saya sorot semaksimal Anda bisa, dan yang lain Anda perhatikan. Dan dengan baik-baik, saudara. Kalau Anda membaca Alkitab, saya perlu jelaskan karena saya ingin Anda mengerti akan prinsipnya. Firman ini penuh dengan simbol. Alkitab kita ini penuh dengan simbol. Itulah sebabnya ada istilah-istilah yang dipakai oleh Tuhan kita di berbagai ayat di firman Tuhan. Dan setiap kali ada simbol itu menunjuk kepada sesuatu tertentu. Sudah bukan rahasia lagi, misalnya kalau kita mendengar kata 7, orang berkata itu simbol daripada kesempurnaan. Ada banyak orang punya handphone, di belakangnya dikasih 7 karena apa? Sempurna, 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 sempurna. Itu angkanya Tuhan katanya. Sempurna, 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 sempurna. Ini bukan ongsi, saudara ya. Ini juga bukan ramalan, tapi ini Alkitab ini penuh dengan simbol. Kenapa ada kitab bilangan? Bilangan itu bahasa Inggrisnya numbers. Ada nomor-nomor. Itu karena Tuhan itu sangat kuat sekali. Segala itu ada aturannya. Kalau Anda baca di Alkitab, ada 144.000 orang. Kenapa dia pilih 12 murid? Itu melambangkan 12 suku Israel. Semua bilangan itu bagi Tuhan sebetulnya. Kalau dia mulai bicara dengan bilangan, itu ada maknanya. Ingat ketika Elia di gunung yang berperang, Gunung Karmel berperang dengan nabi-nabi Baal. Anda tahu dia memperbaiki mezbah, dia tumpuk 12 batu. Kenapa enggak 9? Kenapa enggak 13? Kenapa enggak 200 batu? Kenapa 12 batu? Simbol 12 suku Israel. Semua itu ada simbolnya, ada maknanya. Jadi kalau Anda baca firman dengan baik, Anda mengerti ada simbol-simbolnya. Lalu nanti di Wahyu ada simbol 666. Itu angka manusia. Itu juga ada simbolnya. Segala sesuatu sebetulnya di dalam Alkitab ini tidak ada yang tanpa arti. Saya sering kali berkata, tidak ada bagian di firman Tuhan ini yang meaningless, yang tidak punya arti. Nah, ini yang saya tangkap loh dari Tuhan, saudara, sebetulnya. Tuhan berkata, aku akan bangkitkan tentaranya Gideon. Secara jumlah itu nggak dianggap. Dan makanya secara kekuatan juga sangat tidak dianggap. Dan digambarkan bahwa tentara itu seperti sekeping roti jelai. Jelai ini beda dengan gandum. Jelai ini makanan yang lebih rendah dari gandum. Jelai ini makanan untuk siapa? Yang pertama, ini makanan biasanya hanya dimakan oleh orang miskin. Orang miskin. Orang yang miskin zaman dulu makan roti jelai. Tapi jelai juga untuk campuran makanan binatang. Jadi ini digambarkan sesuatu yang sangat tidak dianggap oleh orang. Jumlahnya sedikit dan Tuhan menggambarkan dengan sangat jelas. Dia berkata, kamu akan seperti roti jelai. Ini makanan untuk orang miskin dan untuk binatang. Nah, apa hubungannya, Pak? Nah, perhatikan baik-baik. Anda simpan di hati yang ini. Sekarang saya mau tunjukkan sebuah fakta.
bulan Januari nanti, masih kira-kira 2 bulan setengah lagi, kita akan masuk tahun 2008. Oke? Di Januari nanti, itu tahun 2008. Masih di bulan yang sama, tahun Islam itu 1428. Tahun Yahudi 5768. Ini sejak 13 September yang lalu, sekarang ini sudah masuk 5768. Penanggalan Cina 2558. Nanti geser ke Februari, sudah tidak seperti ini. Begitu masuk Januari nanti, Anda lihat ada satu angka yang sama di belakang. Dan angka 8 di Alkitab itu artinya new beginning atau awal yang baru. Bagaimana kok bisa awal yang baru? Perhatikan, Tuhan menciptakan manusia butuh dan dunia isinya berapa hari? Hah? Berapa hari? 6 hari. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hari ke-7 Sabat. Oke? Terus hari ke-8 itu hari keberapa? Hari pertama lagi. Jadi ini seharusnya 8 kan? 8 itu sebetulnya new beginning, awal baru. Begitu nanti kita masuk di bulan Januari, 4 penanggalan besar dunia, belakangnya semua sama. 8. Ada suatu new beginning yang sangat kuat akan terjadi. Tetapi masalahnya, yang mana kekuatan ini kan belakangnya ada powernya, kekuatannya. Dan yang ajaib saudara, kalau Anda perhatikan, itu Anda harus mengerti, itu seperti sebuah konfrontasi dalam alam roh yang akan sangat intens untuk menentukan yang mana yang new beginning. Tapi kalau orang percaya bisa ngerti ini, sebetulnya Tuhan mau berkata serius, aku betul-betul akan memulai sesuatu yang baru, new beginning yang kuat. Makanya saya mau berkata begini, saya menghimbau setiap Anda, tolong ketua MK Anda atur dengan anggotamu masing-masing, buat puasa rantai. Minimal sejak hari Minggu ini sampai dengan akhir tahun nanti, Anda saya dorong seminggu sekali puasa. Dan selama hari itu, selama Anda puasa, banyak sembahyang, banyak bahasa roh. Dan latih kepekaan roh saudara. Kalau Tuhan berkata, urapi rumahmu, urapi rumahmu. Banyak doa, bahasa roh, bahasa roh. Kadang-kadang saudara, radar kita ini bunyi, nggak tahu itu apa, bahasa roh. Jangan cari tahu, apa ya, bingung, bahasa roh. Tuhan berkata, urapi rumah, urapi rumah. Mau pergi, urapi mobil, urapi mobil. Belajar ngikuti apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Belajar. Dan saya minta para pendoa juga lebih waspada dan lebih kuat lagi, karena ini penentuan banget dalam beberapa bulan terakhir ini akan sangat menentukan. Kalau tahun depan bisa ada terobosan kuat saudara, sesuatu yang hebat akan terjadi. Nah, ini yang saya tangkap sih, bahwa new beginning ini akan sangat menentukan kita masuk di tahun yang sangat krusial sekali. Nah, hari ini perhatikan baik-baik, saya batasi masih banyak hal aspeknya. Kapan-kapan terusin lagi. Saya mau Anda melihat dulu sekarang yang ini. Kenapa ini harus disampaikan? Karena Anda harus nangkep Tuhan itu maunya kemana. Tahun ini, tahun Yahudi 5768. Ternyata tahun ini merupakan tahun Sabat. Dan dalam hitungan orang Yahudi, ini tahun Sabat ke 584. Butuh 6-7 tahun lagi untuk masuk tahun Sabat berikutnya.
Tapi sekarang ini, sejak September kemarin, sampai September nanti, kita masuk tahun Sabat ke-584. Nah, apa yang spesial dari tahun Sabat ini? Sekarang mari kita buka firman dulu. Keluaran pasal yang ke-23. Kitab Keluaran pasal yang ke-23. Keluaran pasal yang ke-23. Alkitab berkata, 6 tahun lamanya, ayat 10, Keluaran 23 ayat 10, 6 tahun lamanya engkau menabur di tanahmu dan mengumpulkan hasilnya. Tetapi pada tahun ke-7 haruslah engkau membiarkannya dan meninggalkannya begitu saja. Tahun ke-7 tahun Sabat, supaya orang miskin di antara bangsamu dapat makan, dan apa yang ditinggalkan mereka haruslah dibiarkan dimakan binatang hutan. Demikian juga kau lakukan dengan kebun anggurmu dan kebun zaitunmu. Nah, lihat lagi pada papan tulis kita. Keluaran 23 ayat 10 dan 11 berkata, di tahun ke-7, tahun Sabat ini, hasil tanah engkau jangan kerjakan, dibiarkan pada waktu itu. Hasil tanah, hasil semua kebunmu, itu untuk siapa? Pertama, supaya orang miskin dapat makan. Yang kedua juga supaya binatang dapat makan. Kenapa Tuhan bicara tentang pasukan Gideon? Sebab pasukan Gideon ini pasukan kelompok roti jelai. Dan ini untuk makan orang miskin dan untuk binatang. Roti jelai ini simbol dari sebenarnya tahun Sabat. Dan sekarang ini kita sudah di tahun Sabat itu. Dan nanti pada Januari akan bertemu seperti ini sehingga jadi new beginning. Kalau Anda bisa nangkap bahwa tahun ini sebetulnya tahun roti jelai. Sekarang ini tahun roti jelai. Untuk orang miskin, untuk binatang. Kalau ini bisa kuat di tahun ini, Anda betul-betul new beginning. Dan sejujurnya, Tuhan sudah beri kita lebih awal. Saudara pikir kebetulan di Januari tanggal 1 dia mulai tunjukkan tentang beban kepada orang miskin. Banyak orang, saya memberi kok. Antara orang memberi dengan hatimu kepada mereka itu beda. Semua orang mungkin pernah memberi pengemis di pinggir jalan. Tapi apakah hatimu ada mereka? Lain cerita. Nah, perhatikan saudara. Lihat ya. Dalam Injil Lukas pasal 14 sekarang. Saya harap Anda ngerti. Saya coba jelasin sesimpel mungkin. Lukas 14. Lukas 14. Lukas 14. Mulai 15. Lukas 14. Nah, sebelum Anda baca ayat 15, lihat dulu ayat 23, kalimat yang terakhir. Alkitab berkata begini. Karena rumahku harus penuh. Rumahku harus penuh. Jadi nanti cerita ini, itu goalnya Tuhan adalah rumah Tuhan harus penuh. Nah, bagaimana rumah Tuhan itu harus penuh? Lihat mulai ayat 15. Mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang.
Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah, sebab segala sesuatu sudah siap. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya, aku minta dimaafkan. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya, aku minta dimaafkan. Yang lain lagi berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota, dan garis bawahi, bawalah kemari, bukan diundang, bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh. Kemudian hamba itu melaporkan Tuan, apa yang Tuan perintahkan itu sudah dilaksanakan, tetapi sekalipun demikian masih ada tempat. Lalu kata Tuan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan garis bawahi dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Nah, Anda perhatikan, kita selesai dengan ini. Saya harap Anda tangkap dengan baik. Anda perhatikan ya. Kita hidup di dari akhir zaman. Rumah Tuhan harus penuh. Rupanya untuk membuat rumah Tuhan penuh, 2 hal yang harus terjadi. Bawa kemari, bawa orang-orang miskin dan orang-orang cacat atau sakit. Yang kedua, paksa. Sepanjang tahun ini, dan nanti akhir bulan ini kita akan mulai lagi dengan kuat. Anda tahu, Tuhan suruh kita bawa dengan segala hormat. Kepada semua yang mengkritik, saya berkata, saya tidak peduli. Sebab perintah Tuhan buat saya, bawa kemari. Orang-orang itu dibawa, bukan diundang. Bawa kemari. Dan yang pertama dituju, orang-orang miskin. Tahun ini harus lebih kuat sebetulnya. Sebab ini tahunnya untuk mereka. Ini tahun Tuhan berkata untuk mereka. Kalau kita setahun di depan aja sudah seperti ini, saya mau percaya tahun ini sampai akhir tahun depan akan jauh lebih kuat Tuhan kerja di tengah-tengah kita. Bawa ini. Dan orang-orang sakit. Semua kebaktian anak raja yang kita buat karena perintah. Karena perintah. Orang berkata, oh, orang kan datang karena makanan. Anda datang juga karena surga toh. Saya datang nih ke Yesus nih karena saya orang berdosa. Saya ogah ke neraka. Sebagian dulu bertobat, datang gereja pertama apa? Cari cewek, cari jodoh. Malah terpikat dengan Tuhan Yesus. Come on. Mana ada sih? Berapa gelintir orang datang karena sungguh cinta ke Yesus. Sebagian datang karena sadar bebannya banyak. Sebagian datang karena apa? Utangnya banyak. Sebagian datang karena apa? Problemnya banyak. Apa yang salah? Dan kita tidak pernah undang mereka dengan berkata, datang ya, nanti tak kasih beras. Never. Itu akibat karena kita murah hati, kita berkati mereka. Tapi bukan karena diiming-imingi duit itu, saudara. Bangsa ini tidak semelarat begitu hatinya. Seperti yang orang pikir. Ya tapi begini, tapi begitu, tapi begini, tapi... Banyak orang sudah tapi. Not single soul dibawa masuk kerajaan surga 9 bulan terakhir.
dengan segala kelemahan dan kekurangan, puluhan ribu orang telah kita ajak terima Yesus dan masuk kerajaan surga. Amen, saudara. Kalaupun kita berdebat 9 bulan ini, apa hasilnya? Anda berbuih, saya berbuah. Ya, kalau kita debat 9 bulan ini banyak perdebatan. Saya berkata, puji Tuhan, Anda berbuih, saya berbuah. Because kalau Anda hanya begini, Anda berbuih. Kalau kita kerja, kita berbuah. Kenyataan toh. Anda mau berbuih atau mau berbuah? Saya pilih berbuah, saudara. You do the talking, I will receive my blessing. Anda boleh ngomong, aku terima berkatnya. Kadang-kadang butuh iman yang ndablek dan tidak terlalu pedulian. Dan tebelin telinga Anda sedikit. Dan go ahead, jalan dengan Tuhan, saudara. Sebab ini perintah. Saya lebih takut dengan Tuhan daripada apa kata manusia. Kalau Anda tidak cukup punya hati yang kuat, jangan ikut-ikutan dalam pergerakan Tuhan. So ini tahun akan lebih kuat. Dan dengar ya, akan ada satu masa yang ini akan terjadi. Tapi bukan oleh gereja yang maksa. Saya pelajari kata paksa di sini itu seperti begini nih. Saya mau naik mobil ke tempatnya Pak Thomas misalnya. Di tengah jalan mobil saya mogok. Terpaksa saya ganti kendaraan. Kata terpaksa saya ganti sesuatu. Mengubah rencana itu karena oleh keadaan yang tidak bisa saya duga dan tidak bisa saya kendalikan. Dan pasti bukan karena kita memaksa orang. Dengerin saya ini. Akan ada satu masa keadaan tertentu akan terjadi. Itu akan memaksa orang dan tidak punya pilihan. Berduyun-duyun datang dan nyembah dan teriak kepada Tuhan Yesus. Sebab rumahku harus penuh. Saudara pikir buat apa Tuhan beri kita gedung sebesar ini? Anda pikir tidak stres? Bangun puluhan miliar. Pak Sugi aja tidak keluar satu rambut putih tambahan pun, saudara. Sudah ajaib toh, saudara. Pak Sugi tidak jadi kurus, itu sudah luar biasa tuh. 4 tahun. Dan sekian tahun, saya ngomong terus terang, nyaris kerja sendiri. Hari demi hari ngadepin semua sendirian. Nyaris sendirian. Anda boleh tanya siapapun, tidak ada yang ngerti detailnya seperti dia ngerti. Single man, satu orang tatai sendiri. Kalau bukan anugerah Tuhan, nggak mungkin. Why? Begitu Tuhan blessing dengan anak raja, baru kebuka mata saya. Kenapa perlu tempat seperti ini? Saya ini keliling dari kota ke kota, saudara. Makin lama, makin sempit ruang geraknya. Saya ini sudah dibatasi sekali. Mau cari lapangan susah di Jawa ini. Semua berkata, di gereja aja, di gereja aja. Kalau dalam gedung gereja boleh. Kalau tidak mendoakan orang sakit boleh. Sekarang gereja kecil-kecil. Mau taruh di mana? Dengan orang begitu banyak akan datang. Dan saya melihat ini anugerah Tuhan. Sedikit nyesel kenapa tidak dibangun 2 kali lebih besar dari ini. Tapi dulu itu pun tidak punya nyali saya bangun ini karena Tuhan paksa aja. Tapi tahun ini Tuhan akan kerja kuat. Dan lihat apa yang dia buat di tengah-tengah kita. Dalam 9 bulan terakhir ini. Tidak pernah dalam sejarah gereja ini. Saya lihat dia berdiri begitu banyak.
Dalam 6 bulan, rumah singgah sudah 24, hampir tambah berapa Pak? Tambah 12 lagi. Akan segera 30 sekian. Saya bersyukur dengan teman-teman dewasa muda yang 24 di take over mereka untuk mereka supervising. Tidak berarti mereka biayai semuanya. Tapi minimal mereka mendoakan, mereka peduli dengan kelompok-kelompok ini. Dan itu hampir 2.000 anak loh di bawah, saudara. Tiap hari kita layani. Kita jangkau, saya nggak bisa cerita semua. Tanya tuh Pak Ardian. Ada satu tokoh dibawa, lihat saudara. Bukan anak Tuhan. Gerak hatinya, dia ngomong apa? Ini kalau ini semua ikut Bapak, saya rela kalau caranya begini. Dia bilang mau masuk daerah mana sama saya jalan. Kalau ini ditolong begini nih rakyat ini, sudah ambil lah. Nggak masalah, bayangin sampai ngucap begitu loh. Sebab orang mengerti yang di bawah membutuhkan sentuhan. Dan hanya orang yang punya kasih Tuhan diulurkan ke situ akan luar biasa. Doain supaya dapur umumnya cepat. Mesinnya sudah jadi di Cina. Selesai lebaran Pak Sugi harus cek ke Cina. Kalau sudah oke akan dikapalkan sampai ke Semarang. Dapur umumnya akan sesuatu yang fenomenal sekali. LBH kita ini baru 3 minggu jalan saudara. 3 minggu nih. Sudah 100 klien, 100 orang dilayani. Saya percaya ini akan makin lama makin luar biasa. Dia kerja di bawah Tuhan, gerak dalam anugerah Tuhan yang luar biasa. Nah please dengerin baik-baik. Dalam waktu sekian bulan dia tambah kita dengan begitu banyak, so much pelayanan yang luar biasa. Gak pernah kepikir sebelumnya. Tapi Anda tahu di bawah itulah masa terbesar di situ. Dan Tuhan sedang melawat mereka dengan kasih-Nya. Anda gak punya hati itu untuk mereka, gak bisa saudara. Dan saya mau beritahu setiap saudara dengar baik-baik. Investasi terbesar dan paling subur hari-hari ini adalah taruh untuk jangkau orang-orang miskin. Karena itu hati Tuhan hari ini ada pada mereka. Anda taruhkan hidup Anda, duitmu, waktumu, tenagamu, pikiranmu. Memikirkan sama-sama bagaimana menjangkau, memberkati mereka, mengubah hidup mereka. Saudara akan diberkati Tuhan luar biasa. Karena engkau mentaati perintah-Nya dan firman-Nya. Minggu lalu, saya dengar cerita ini. Saya mau tunjukkan sesuatu buat saudara. Tolong di green room ada kereta kayu itu. Tolong. Tahun lalu ada kejadian, saudara. Saya nggak tahu persis kejadiannya di mana. Ada seorang tukang bangunan dari kerja, dia jatuh dari atas. Nggak tahu kena apa. Mungkin kena di tulang ekor atau saraf mana saya nggak tahu yang putus. Saya nggak tahu persis lah. Pokoknya begitu dia jatuh, leher ke bawah, lumpuh total. Leher ke bawah. Dia tinggal di satu kampung di sekitar Semarang ini yang sangat kuat pegang keyakinannya. Dia jatuh, dia lumpuh, leher ke bawah, dia lumpuh. Ketika dia lumpuh, istrinya bawa anaknya masih kecil dan ditinggal pergi. Angkat koper, pergi. Dan kemudian kawin lagi. Enak sekali ya. Terus lumpuh, tinggal kawin lagi. Dalam keadaan seperti itu, kita mulai kebaktian anak raja. Ada jemaat, mungkin Anda hadir di sini. Dia lihat kondisi orang ini, singkat cerita nih. Diomongi, mau nggak dibawa kebaktian? Kita mendoakan orang sakit. Dia dibawa. Dia suka banget. Yang saya dengar kali-kali pertama belum ada perubahan apa-apa. Tapi hatinya bisa happy sekali. Dan sejak itu dia rutin datang. Lama-lama
pelan-pelan Tuhan mulai sembuhkan dia. Sehingga kelumpuhan itu hanya dipinggul ke bawah. Kedua kakinya, tapi dari perut sampai ke atas tangannya, Tuhan pulihkan. Gereja pinjami dia kursi roda untuk dia duduk. Maret lalu saya dengar dia dibaptis. Kedua orang tuanya lihat iman anaknya. Mereka juga minta dibaptis. Di tengah-tengah itu kondisi begitu berat, disantet, dilempari batu rumahnya, dilempari kotoran, beberapa didatengin aparat karena ngajak-ajak orang kebaktian dan sebagainya. Saya beritahu di beberapa tempat, tough saudara, tidak semudah yang Anda pikir. Lalu jemaat itu, ada jemaat yang baik, saya berterima kasih kepada Anda untuk pedulian saudara. Dia diberiakan kelengkapan tukang dan diberi suplai kayu-kayu bekas. Dan karena dia tukang, dia bisa buat barang-barang seperti ini. Sederhana sekali. Dan ini pekerjaan yang belum di-finish, belum selesai. 2 minggu lalu kurang lebih, dia sesak nafas, dicoba ditolong, dibawa ke rumah sakit. Tapi sampai depan rumah sakit besar itu, dia sudah nggak tahan. Dan dia menghembuskan nafasnya yang terakhir. Di daerah itu ada satu orang yang sangat menentang dia. Dan ayahnya sakit cukup lama, bertahun-tahun dan tidak bisa mati, menderita sekali. Ketika orang kampung dengar bahwa dia sudah meninggal, seseorang memberitahu orang tua ini. Dia berkata, si itu sudah nggak ada. Lalu orang yang sudah lama sakit dan tidak mati-mati ini, dia berkata begini, ya sudah, aku mau ikut dia saja. Dan gak lama kemudian, setengah jam kemudian saya dengar, dia juga menghembuskan nafasnya yang terakhir. Kaget saudara, aneh, bertahun-tahun gak mati, dengar tetangganya mati, dia bilang aku ikut dia. Semua orang tahu dia percaya Tuhan Yesus. Begitu dia berkata, aku ikut dia. Ikut dia itu artinya ikut semuanya. Dan Anda tahu kalau orang punya kepercayaan, ikut si A, kemanapun dia nanti pergi, rohnya akan ikut. Dan begitu ikut orang ini, langsung meninggal. Yang hadir Pak Victor dan Pak Henggi ya, hanya berdua ya waktu itu. Ini orang-orang berani saudara. Kita pernah ngalami sekian tahun lalu. Mungkin Pak Tim masih ingat ada tukang becak yang kita layani. Mati saudara ya. Pak Marso mungkin masih ingat. Berapa jam Pak nggak dikubur tuh? 4 jam lebih. Orang kampung tidak mengizinkan dia dikubur di makam itu. Saya masih ingat sama Pak Lurah, akhirnya dicarikan di bukit, di terpencil saudara. Karena dianggap tidak satu aliran. Jadi itu mayat ditaruh gitu aja tuh. Orang kampung gak ada yang mau ngurus. Tapi yang ini berbeda. Mereka toh lihat keteguhan imannya. Mereka lihat akan tekadnya. Anda pikir mereka orang-orang tidak punya iman? Sekeping roti jelai saudara, kalau itu mulai digulirkan Tuhan, akan seperti snowball itu, bola salju yang menggelinding luar biasa. Siapapun yang bisa menggerakkan, menggelindingkan roti jelai ini, semua orang akan kena imbasnya. Anda tahu ketika kerusuhan terjadi, orang berkata kesenjangan ekonomi. Betul juga. Seseorang dengan licik menggunakan mereka. Jadi snowball yang luar biasa.
Tapi kalau kasih Tuhan dialirkan, saudara, itu akan membuat perbedaan yang luar biasa. Bangsa ini bisa diubah dan diberkati Tuhan, saudara. Serius. Saya tanya pada Pak Victor, kamu gak takut? Pak, dengan mata jasmani kalau lihat, gak berani aja. Tapi Tuhan beri saya belas kasihan. Pak Hengki cerita, tuh Victor khotbah sambil nangis. Dia cerita, dia berkata, dia dan saya sama. Kami orang yang punya hutang besar dan tidak bisa dibayar. Dia khotbah begitu kuat. Semua orang terdiam. Anda tahu dikubur di mana adalah? Di tempat kami aja. Dikubur dengan yang lain. Diterima sebagai bagian dari warga kampungnya. Saya punya fotonya, menarik sekali, saudara. Itu kuburan paling aneh. Dari semua batu nisan yang sama, ada satu yang berbeda. Yang wujudnya salib ditancap di tengah-tengah. Waktu di foto saya bilang, Tuhan, luar biasa ya. Tapi yang membuat saya paling terharu, Pak Victor dengar Tuhan bicara, dia ini pahlawanku. Dia ini pahlawanku. Saya diberi barang ini. Keluarganya memberikan ini kepada saya. Dan saya tahu ini belum selesai. Kerjaan yang belum selesai. Saya mau beritahu Anda semua di sini. Kerjaan belum selesai. Pekerjaan belum selesai. Mari diselesaikan, saudara. Mari diselesaikan. Ini tahun buat roti jelai digulirkan. Kita akan lihat bangsa ini mengalami kegerakan yang luar biasa. Sekaligus saya mau beritahu, kalau investasi terbesar, terbaik tahun ini adalah pakai buat roti jelai yang sekeping itu bisa digulirkan. Dan Anda akan lihat sesuatu yang dahsyat akan mulai terjadi di tengah-tengah kita. Hari Selasa ini saya mau bicara dengan para pengusaha lagi. Kita akan buat pertemuan rutin, tapi saya kepingin bicara lagi sebelum Lebaran. Supaya Anda bisa lebih ngerti lagi, ada hal-hal yang pentingnya Anda perlu ngerti. Tapi hari ini sebelum kita masuk perjamuan, saya harap Anda mengerti, ada pekerjaan yang belum selesai. Dan tahun depan yang lebih dahsyat akan Tuhan kerjakan pada bangsa kita ini. Amin, saudara. Tutup Alkitab. Angkat tangan di hadapan Tuhan. Kiara mata sokoro mata sekere mata. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Kau baik, Tuhan, kau baik. 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 Kau baik, Tuhan, kau baik, Tuhan. Kau baik, Tuhan. Sekarang mata syukur nomor Tuhan. Oh, Ramasyata karana mata. Hirene mesyete kirene me.
rama sokoro moto konomo. Sirala rama kata koyono sekine kete kiala.